warahmatullahi wabarakatuh. Azunal kiram, ashabu konatu Majelis Ulama Indonesia. Sanukodimulakum nasroh, al-khobar waki menotifikasi halian. Ma'akum sofa mafuzusina menotifikasi fil akhbari minha. Mengawali berita pada hari ini, dilansir dari gobekasi.id, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa penanganan banjir di wilayah Jawa Barat akan berfokus pada rehabilitasi, sempadan sungai, dan ketahanan pangan. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi atau rakor penanganan banjir di Jawa Barat bersama Menteri ATR atau BPN, Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti di kantor Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta. Gubernur Deddy menjelaskan bahwa penanganan banjir di wilayah Jabar akan difokuskan pada rehabilitasi jangka menengah dengan tujuan untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menyampaikan bahwa pada hari ini ia bersama pemerintah provinsi dan pusat akan menyelesaikan masalah Kali Bekasi secara komprehensif, termasuk kebutuhan lahan untuk membangun tanggul dan rehabilitasi situ-situ yang ada di daerah Rawalumbu serta sepanjang Kali Bekasi. Berita selanjutnya dilansir dari radarbekasi.id. DPRD Kota Bekasi meminta pemerintah Kota Bekasi segera memproses pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, menyusul kebijakan pemerintah pusat yang mempercepat pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada Juni 2025 dan P3K tahap 1 dan 2 paling lambat pada Oktober 2025. Desakan agar proses pengangkatan P3K di Kota Bekasi segera dilakukan itu disampaikan anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Vendabi Surya Putra. Vendabi mengungkapkan jumlah P3K di Kota Bekasi yang telah lulus seleksi mencapai hampir 8.000. Pemerintah mengumumkan percepatan pengangkatan CPNS dan P3K pada Juni dan Oktober 2025 dalam konferensi pers yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini pada Jakarta, Senin 17 Maret 2025. Berita selanjutnya dilansir dari gobekasi.id. Hujan deras disertai angin kencang melanda Kota Bekasi pada Senin 17 Maret 2025 malam, mengakibatkan pohon setinggi 8 meter tumbang di Jalan Agus Salim, Kecamatan Bekasi Timur. Pohon tersebut roboh tepat di dekat SMP Negeri 1 Bekasi, menghalangi jalan dan memicu kemacetan. Tidak ada korban jiwa maupun kerusakan kendaraan yang dilaporkan dari kejadian tersebut. Video yang beredar di media sosial menunjukkan kondisi lalu lintas yang padat akibat insiden tersebut. Kendaraan terpaksa melintas bergantian menggunakan satu jalur yang tersisa. Berita selanjutnya dilansir dari radarbekasi.id. Perbaikan sementara Jembatan Kemang Pratama akhirnya rampung. Lalu lintas di jembatan tersebut kembali dibuka dengan beberapa pembatasan guna memastikan keamanan pengguna jalan. Pantauan di lokasi pada Senin 17 Maret menunjukkan bahwa titik kerusakan telah ditutup menggunakan konstruksi baja sepanjang 7 meter dengan lebar 4 meter di atas tanah yang sebelumnya ambles. Sementara itu, bagian pondasi diperkuat dengan batu bronjong dan karung pasir guna menahan arus deras Kali Bekasi. Meski sudah dapat dilintasi, kondisi jembatan sementara ini masih dinilai rentan. Kendaraan kecil seperti minibus dan sepeda motor mendominasi arus lalu lintas. Namun, beberapa kali terlihat truk engkel melintas, menimbulkan kekhawatiran akan daya tahan jembatan darurat ini. Mengakhiri berita pada hari ini, dilansir dari radarbekasi.id. Pemerintah Kota Bekasi semakin tegas dalam menertibkan pengolahan parkir liar setelah menutup operasional pintu parkir milik paguyuban warga Suko Sentra Niaga Kalimalang. Awal pekan ini Pemkot Bekasi menyegel dan memutus aliran listrik di 3 titik pintu parkir di kawasan tersebut.
Tindakan ini diambil untuk memastikan paguyuban menghentikan operasional parkir yang dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pemkot Bekasi juga memberikan waktu sepekan kepada pihak paguyuban untuk membongkar pintu parkir secara mandiri sebelum langkah pembongkaran paksa dilakukan. Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa barier yang sebelumnya dipasang untuk menghentikan operasional parkir masih berdiri. Selain itu, petugas dari Dinas Tata Ruang Kota Bekasi memasang spanduk penyegelan berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2014, Perda nomor 13 tahun 2016, dan peraturan Wali Kota nomor 42 tahun 2014. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the News, aktual and up to date. I'm Sofa Mahfuzosina. See you the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.